Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Permasalahan ijazah yang dilemparkan oleh kejaksaan kepada kepolisian ya, yang bertindak selayaknya kuasa hukum Jokowi itu kepolisian sekarang itu, Polda Metro Jaya terkhusus, itu belum ada titik temu, belum ada ujungnya begitu. Kalau di lorong itu titik putihnya masih belum kelihatan ya. Kalau bahasa hilal itu hilalnya masih belum nampak, masih nggak jelas, sehingga ada fakta yang berkembang. Saya katakan fakta ya karena memang ada pasalnya, bahwa ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh kepolisian dalam kasus ini, karena sudah lebih dari 1 bulan berkas yang di P19 kan oleh kejaksaan itu tidak dikembalikan sampai sekarang begitu ya oleh kepolisian. Nah, saya tidak mengatakan dulu bahwa ini daluarsa atau batal demi hukum, tidak, tapi saya katakan ini ada konsekuensinya. Karena kita sudah membahas kemarin ya, di dalam pasal-pasal itu memang dikatakan secara konkret baik di dalam KUHP yang lama ataupun KUHP yang baru, bahwa tatkala kejaksaan itu mengembalikan berkas kepada kepolisian, maka itu wajib dikembalikan dalam jangka waktu 14 hari. Nah, sampai sekarang ini masih belum dikembalikan. Berarti kan minimalnya harus ada konsekuensi. Nah, konsekuensinya itu apa? Nah, inilah yang berkembang karena mungkin ya di dalam kasus-kasus besar seperti ini itu belum pernah terjadi begitu. Itu dikembalikan. Di P19 kan juga agak jarang begitu ya. Ini sudah di P19 kan, kemudian sampai sekarang nggak kembali lagi. Jadi pada akhirnya ini menguatkan apa yang sudah kita bahas terdahulu, bahwa sepertinya karena kejaksaan ini ada di wilayahnya Pak Prabowo, kita lihat beberapa kali Pak Prabowo itu sangat mesra sekali dengan kejaksaan. Sepertinya kejaksaan ini memang bermainnya tidak playing along dengan kepolisian begitu ya, nggak ikut skenario mereka. Jadi ya sebentar ya balikin aja. Kepolisian juga akhirnya bingung sepertinya apa yang harus dilengkapi, karena menurut mereka berkasnya itu sudah lengkap kap saksinya aja udah ratusan begitu ya. Nah, ini yang akan kita saksikan sekarang adalah pembahasan soal itu. Kemarin kita sudah bahas dari Ade Darmawan yang mengatakan, oh tidak ada pasalnya gitu. Udah jelas ada gitu ya. Emang pengacara mereka itu aneh-aneh kok. Yang mana mereka bukan pengacara Jokowi, sekali lagi mereka itu cuma pengacara tuh, tapi bukan pengacara Jokowi, tapi mereka itu membela Jokowi. Aneh kan ya, gak ada legal standingnya. Ya biarinlah seperti itu adanya. Dan satu lagi nih pengacara yang jadi pembela Jokowi tanpa ditunjuk sebagai pengacara oleh Jokowi, siapa? Pak Razman ini ya. Dan pada bulan Ramadan ini yang bersangkutan tampil dengan peci. Bagus lah. Kita saksikan sajalah ya. Apa yang mau dikatakan nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, sebentar. Saya agak surprise ya. Salamnya lancar, sholawatnya lancar. Alhamdulillah, sepertinya suka sholawatan ini. Siapa Bang Razman ini? Teruskan ya. Meskipun kita berbeda, ini mudah-mudahan muslim betul ya. Bukan maksud saya begini, bukan muslim betul. Saya tidak tahu agama beliau apa, cuman mudah-mudahan memang muslim. Karena sekarang itu kan sudah banyak juga ya orang-orang non-muslim yang lancar baca salam begitu ya. Mudah-mudahan muslim ya, mungkin muslim betul. Tolong tuliskan di kolom komentar beliau itu muslim atau bukan, supaya saya juga kalau ngejawab salamnya nggak jadi salah begitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kalau dilihat dari baca sholawatnya muslim betul beliau itu ya. Suka sholawatan malah. Jadi meskipun kita berbeda, shout out buat Bang Razman ya. Dari Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, saya dokteran bersama dengan putra tertua saya, laki-laki, saudara Rizky Arif Putra Pratama Nasution, yang insya Allah sebentar lagi akan menempuh jenjang perkuliahan. Oke. Ya sudah, itu muslim pasti itu. Siapa Bang Razman ini? Karena anaknya juga namanya ada Arifnya. Ya, saya bukan berarti mudah-mudahan muslim betul. Saya salah ngomong tadi ya. Salah pemilihan diksi. Udahlah, beliau muslim dan jago salawatnya bagus. Kita lanjutkan dulu nih. Saudara-saudara, pada malam hari ini saya akan memberikan tanggapan atau speak up dari beberapa pesan beberapa wartawan di Jakarta.
dan beberapa media televisi, online, dan lain-lain sebagainya. Terkait dengan beberapa hal yang diantaranya adalah tentang kasus Roy Suryo CS Oke. terkait dengan dugaan ijazah palsu Bapak Jokowi. Yang kedua, terkait dengan beberapa hal, diantaranya adanya gugatan dari warga negara ke Mahkamah Konstitusi perihal minta putusan Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menguji kedudukan Polri atau Kapolri, apakah di bawah Presiden atau di bawah Kementerian. Dua poin ini saya akan memberikan tanggapan. Pertama, saudara-saudara, saya ingin menanggapi terkait dengan adanya informasi dari beberapa pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan yang menyebut bahwa seperti ada penguatan informasi telah terjadi kadaluarsa di kasus pelimpahan berkas laporan Bapak Joko Widodo dan teman-teman dalam menilai Cumana dan kawan-kawan di Polda Metro Jaya. Yang seolah-olah penggiringan opini bahwa secara hukum harusnya mereka ini bebas. Oke. Yang kedua, Saudara Refli Harun dan kawan-kawan juga katanya akan menghadirkan saksi mahkota terkait dengan kasus Pak Jokowi, dan ada informasi juga katanya akan mengarah kepada skripsi Bapak Jokowi. Saudara-saudara, poin pertama, bahwa saya juga melihat apa yang disampaikan oleh pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan di antara saudara Gofur Samaji, menurut saya itu tidak berlandas. Tidak berlandaskan hukum yang kita sebut dengan by law, tidak berdasarkan hukum. Tidak by data, tidak berdasarkan data. Dan itu hanya informasi gitu. Bagaimana bisa mereka katakan bahwa berkas Pak Jokowi, dalam hal ini laporan Pak Jokowi terkait dengan 6 orang tersangka ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kemudian seolah-olah melebihi batas waktu. Ini informasinya masih valid, nggak boleh ngomong sembarangan. Sebut dong, informasi dari mana ini? Sebentar ya, itu konsekuensi dari hukum, itu konsekuensi. Jadi bukan apa namanya, bukan tidak by law, bukan tidak by data. Tidak, kemarin kita sudah membahas. Malah di channelnya Hers Bueno Point itu sudah dibahas secara panjang lebar di KUHP lama dan di KUHP baru. Itu ada aturannya. Aturannya itu memang wajib mengembalikan tidak lebih dari 14 hari. Nah, kalau wajib mengembalikan tidak lebih dari 14 hari, tatkala itu tidak dipenuhi, berarti kan ada pasal yang dilanggar tuh. Nah, pelanggaran pasal ini nanti konsekuensinya kemana? Karena ini belum pernah ada jurisprudensinya, tidak pernah terjadi ini. Nanti kan bisa kalaupun begitu ya, nanti diterima oleh kejaksaan. Karena misalkan kejaksaan tidak melihat pasal itu, nanti bisa dipermasalahkan di persidangan. Yang jelas ini permasalahannya sudah ada, begitu. Bisa jadi kekuatan tambahan untuk Roy Suryo dan kawan-kawan dari sisi manapun adanya. Kalau misalkan nanti kejaksaan melihat memang yang dimaksud dari wajib mengembalikan kepada kejaksaan itu dalam pengertian berarti kalau tidak dikembalikan, nomor perkara itu jadi gugur, mereka harus mengulang dari awal, kan bisa jadi seperti itu. Nomor yang sudah dimasukkan ke kejaksaan pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan karena itu sudah melanggar hukum acara yang ada, kan bisa jadi. Jadi ini bukan tidak by data. Inilah yang selalu dikatakan oleh para termul ya. Mereka itu mengatakan bahwa ini tidak ada datanya padahal sudah jelas ada datanya, ini tidak ada pasalnya padahal jelas ada pasalnya begitu. Kalau mereka mengatakan ini informasi dari mana, ini belum jadi dalam pengertian ya, belum ada yang mengatakan ini kadaluarsa, belum. Memang kepolisian belum mengatakan ini kadaluarsa, salahnya ke di mereka juga.
apa namanya, kejaksaan juga belum mengatakan ini kadaluarsa, wong karena kepolisian juga belum mengembalikan berkasnya kepada kejaksaan. Nah, nanti kalau misalkan kepolisiannya mengembalikan kepada kejaksaan, kemudian kejaksaan tidak melihat di situ ada pelanggaran, nanti dimasukkan ke pengadilan, Roy Suryo dan kawan-kawan bisa tuh menggugat di pengadilan, ini tidak sesuai dengan hukum acara yang ada, yang mana itu nanti bisa dijatuhkan sanksi baik kepada kepolisian atau kepada kejaksaannya karena telah menerima berkas-berkas yang melanggar hukum acara begitu. Itu kan bisa masuk ke situ, Bang Azwar, Bang Azwar siapa ini? Razman ya. Namanya kok mirip-mirip ya. Mungkin orang barat ya, mungkin. Sehingga Anda mengatakan kadaluarsa. Apakah dari kejaksaan? Siapa jaksanya? Siapa jaksa pemeriksanya? Dan siapa dari polisinya? Sehingga tidak menimbulkan komunikasi yang semakin hari semakin bias atau bias di tengah-tengah masyarakat. Sebentar, ini penting ya, pendidikan masyarakat itu penting. Penggiringan opini yang dengan bahasa yang jelek itu ya, penggiringan opini. Padahal kan bukan penggiringan opini. Kalau penggiringan opini itu dari orang yang punya kuasa tuh, dari orang yang punya kedudukan, itu baru penggiringan opini. Kalau dari kita, dari masyarakat, itu ya pembentukan opini. Ini adalah perang di ruang publik. Itu penting hal-hal seperti ini karena memang pasalnya tadi ada. Jadi siapa juga yang mengatakan ini sudah kadaluarsa dalam pengertian ini sudah dicap kadaluarsa? Nggak ada, ini sudah dicap kadaluarsa, memang tidak ada. Cuman karena ada pasalnya, ini seharusnya ada konsekuensi. Yang mana salah satu konsekuensinya mungkin daluarsa itu. Inilah yang saya katakan selalu bahwa banyak pengacara dari Roy ini yang justru offside. Mereka keluar dari koridor yang sesungguhnya sebagai seorang lawyer yang profesional. Nah, karena itu maka saya mendesak di kasus ini, saya minta agar Polri kembali menunjukkan kewenangannya secara objektif dan subjektif, yaitu melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Filosofi berpikir saya sederhana, bahwa 6 bahkan 3 orang Roy Rismon Tiva ini sudah menunjukkan sikap yang menurut saya tidak menggambarkan seseorang yang sedang wajib lapor, yang sedang berstatus tersangka, yang seharusnya juga dilakukan penahanan karena kewenangan penyidik. Nah, karena mereka ini setiap hari menurut saya hampir selalu membuat riuh suasana di media sosial, di banyak pendapat masyarakat yang berkembang, maka menurut saya salah satu upaya yang paling mudah untuk mengurangi opini publik yang dia itu dengan melakukan penahanan. Oke, ini kan menunjukkan ketakutan saja, ya. Semakin lama kan mereka semakin takut tuh, karena memang ya Roy Suryo dan kawan-kawan itu sedari awal mereka ditersangkakan kan karena ada ketakutan dari Jokowi, adanya penelitian yang lain-lain tuh mengenai Gibran dan lain sebagainya, akhirnya ditersangkakan. Setelah ditersangkakan juga kan ini akan bermasalah loh. Kenapa kepolisian itu tidak menahan Roy Suryo dan kawan-kawan, padahal dari undang-undang yang mereka lemparkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan itu sudah bisa lah ya untuk kepolisian menahan mereka. Itu bisa bermasalah ke depannya itu. Ini bisa dijadikan, ini bisa dituntut pelanggaran hak asasi manusia kalau sampai mereka itu ditangkap gitu ya, ditahan. Itu akan menjadi permasalahan besar. Jadi seperti kasus Munir misalkan, memang berlebihan kita kalau mengatakan Roy Suryo disamakan dengan kasus Munir. Betul, berlebihan dalam case-nya, tetapi dalam prinsipnya sama. Pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin orang-orangnya juga nggak mau ngambil resiko begitu ya. Entahlah apa pertimbangan kepolisian itu tidak mau menahan Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Padahal kalau mereka mau itu mereka bisa saja menahan, tapi mereka tidak melakukan itu. Ini juga menunjukkan ada pergolakan di dalam intern kepolisian itu sendiri, kalau bagi saya begitu ya. Dan kalau misalkan tadi mengatakan pengacara-pengacara yang ada di pihak Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah pengacara-pengacara yang tidak profesional, justru sebaliknya, yang enggak profesional itu kalian itu tidak bisa membedakan mana konsekuensi berpikir, yaitu tadi ya, kalau misalkan di dalam pasalnya ini mengatakan wajib dikembalikan tapi tidak dikembalikan, itu kan harus ada konsekuensinya. Ini sedang membicarakan konsekuensi, bukan sedang memberikan informasi bahwa kejaksaan mengatakan ini sudah kadaluarsa, bukan begitu. Nah, dengan ditahannya Roy dan kawan-kawan, ini akan mengurangi
opini publik yang terbangun, sehingga dalam beberapa kesempatan di televisi saya mengatakan dengan sikap Roy dan kawan-kawan ini diduga beberapa tokoh Indonesia terhasut. Dan itulah sebabnya saya mengatakan untuk segera lakukan penahanan. Baik, itu terhasut itu bahasa kamu, kalau bahasa kita bukan terhasut, tercerahkan. Ya, kita akan berpikir loh, kok terhasut, udah kayak anak kecil aja dihasut ya. Ayo itu liatin tuh bapak kamu kalau sama cewek lain kejar ya. Kalau bapak kamu sama cewek lain kita serang gitu. Itu terhasut. Kok terhasut? Bukan terhasut, ini mah ini tercerahkan. Karena jelas sekali yang dilakukan oleh Rosyuryo dan kawan-kawan itu by data, bukan by omon-omon dan by narasi sebagaimana dilakukan oleh para termul. Yang kedua, kalau Refli Harun dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa seolah-olah proses hukum yang dijalani oleh Roy dan kawan-kawan ini tidak objektif, ada diskriminatif. Selalu bilang ini urusan hukum. Ya, saya bilang memang bahwa saudara Refli Harun ini teman saya, tapi sayangnya beliau masuk di tengah. Jadi menurut saya dia tidak komprehensif memahami kasus ini. Harusnya mereka fokus kasus di laporan ijazah Pak Jokowi yang dilaporkan Pak Jokowi yang mereka katakan 99,9% palsu. Kalau ditarik lagi ke saksi mahkota, saksi ini, saksi itu terkait dengan skripsi, ini udah beda lagi. Nah, sedangkan buku yang dikarang atau yang dibuat oleh Rismon saja, yang seorang wakil presiden kita, Gibran Endgame, wapres tak punya ijazah, tak lulus SMA, begitu juga dengan Pak Jokowi, ini pun belum selesai masalahnya. Karena itu maka saya berharap saudara Roy dan kawan-kawan, saudara Refli Harun dan kawan-kawan, untuk kalian fokus di kasus ini. Berkali-kali saya ingatkan, saya melihat justru sekarang muncul. Kemarin sudah saya sebut, ada laporan Roy terhadap 6 orang warga negara, termasuk salah satunya Firdaus, sekarang menunjuk saya sebagai kuasa hukum. Ada laporan terbaru juga melaporkan Roy, melaporkan Egy Sujana. Ada juga yang terbaru laporan teman-teman terhadap Rismon. Lah ini kan tidak selesai. Maka kita harus mampu memframe agar kasus ini tidak keluar dari koridor, membias kemana-mana, sehingga membuat rakyat tidak pernah selesai urusan ini. Maka pilihannya adalah segera lakukan persidangan, segera lakukan penahanan, dan putuskan oleh pengadilan. Sehingga rakyat melihat inilah potret hukum yang sejatinya terjadi di Indonesia. Dan tidak lagi menjadi perdebatan yang begitu serius di bangsa Indonesia. Sebentar ya, sudah sepertinya akan mau habis ini. Jadi begini dulu ya, yang dikatakan tadi, betul ini permasalahan sudah berlarut-larut. Kan kalau kita mau tarik berlarut-larutnya dari mana? Gara-garanya kan Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya itu. Sampai-sampai baik juga institusi yang memiliki salinan ijazah Jokowi juga tidak mau memberikan hal itu. Ini kan akhirnya pelanggaran bagi hak masyarakat dari segi meminta administrasinya seorang presiden, pelanggaran tuh dipersidangkan. Kemudian Rosyuryo melakukan penelitian, dilaporkan oleh Jokowi, kemudian diterima oleh Polda Metro, ini permasalahan. Di situ juga nanti akan ada yang berbicara lagi, orang-orang yang merasa hak konstitusinya itu terancam, orang-orang yang merasa demokrasi di Indonesia juga terancam. Ini juga kan permasalahan lain. Kemudian ada Gibran tuh, itu juga ada permasalahan lain. Kemudian para termul kan di situ masuk ya. Para termul itu bikin hoax. Kemudian berbicara tanpa data. Kemudian mereka itu juga sok-sokan ngelaporin sana sini. Ya itu kan harus ditangani lagi oleh Rosyuryo dan kawan-kawan. Ini yang menjadikan permasalahan ini tidak selesai-selesai. Nah, kalau misalkan ya Anda ini sebagai pengacara memang maunya permasalahan ini selesai dan supaya bangsa kita tidak membicarakan hal ini lagi, kan menyedihkan begitu ya, orang udah ngobrolin perang, kita masih ngobrolin ijazahnya Jokowi, orang udah ngomongin macam-macam, kita masih ngomongin ijazahnya Jokowi. Itu kan bagi saya juga sebetulnya menjadikan juga. Saya juga pengen cepat-cepat selesai permasalahan ini supaya ada permasalahan yang lebih produktif lagi yang bisa kita bahas secara serius berjilid-jilid seperti ini. Mudah-mudahan ada nanti ke depan, apa saya tidak tahu begitu ya. Cuman sepertinya juga bakal ada. Indonesia itu nggak pernah selesai dari permasalahan kok, negaranya itu.
harusnya Anda itu mendorong Jokowi ini supaya berhenti mengurus para termul itu dulu. Jadi jadikan ini pertarungan antara Jokowi dengan Roy Suryo saja. Selesai. Ya, kita minimal dari segi hukumnya. Kalau dari segi medianya ya bagaimana kita mau melarang orang ngomong begitu ya. Dari segi hukumnya saya minimal ini sudah selesaikan saja di situ. Yang lain instruksikan sama Jokowi para termulnya, kemudian siapa namanya itu para termulnya, kemudian orang-orang yang berubah dari pejuang jadi termul kayak Egy Sujana. Bikin kata Jokowi itu stop, biarkan saya ini mengurus urusan saya dulu dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah kan nggak berani, kan yang nggak beraninya kan Jokowi. Ya dia itu yang bikin permasalahan ini jadi bias kesana kemari. Yang dari tadinya hanya permasalahan ijazah di hadapan publik, ini kan jadi permasalahan ijazah di hadapan hukum. Malah bukan jadi permasalahan ijazah, ini adalah menjadi permasalahan pencemaran nama baik di hadapan hukum jadinya. Nah ini yang saya maksud, ini gak bakalan selesai. Dan permasalahannya bukan pada Roy Suryo, permasalahannya juga bukan pada Roy Suryo tidak ditangkap, salah membaca. Siapa Razman ini? Kalau demikian, ini permasalahannya ada di Jokowi. Ya, kan kita mah Bani Salawi ya. Pokoknya semua salah Jokowi. Tapi kita kan bisa mempertanggungjawabkan itu permasalahannya, salahnya di Jokowi. biangnya. Itu pesan dari saya dari Kota Medan. Saya berharap sekali lagi bahwa kami Jokowi yang saya pimpin dengan sebutan kami Jokowi Gibran akan mengawal kasus ini. Kami Jokowi Gibran juga akan melakukan proses yang nantinya sedang kami dalami, sehingga saya yakin organisasi yang saya pimpin Jokowi Gibran ini insya Allah akan booming dan senantiasa mengawal untuk kepentingan bangsa dan negara, terutama menjaga harkat martabat Bapak Joko Widodo, menjaga harkat martabat Bapak Gibran Raka Buming Raka, Thomas Gibran, dan menjaga harkat martabat seorang Prabowo Subianto yang sedang menjalankan proses pemerintahan yang kita jalani. Karena itu saya spill sedikit. Sebab ini yang menjadi masalah di negara kita ya, demokrasi. Lah kok individu kok dibela begitu di hadapan publik? Janganlah, kita membicarakan gagasan, kita bicarakan gagasan saja. Kalau misalkan kita membicarakan MBG ya, kita tidak melihat MBG itu dari Prabowo atau dari Gibran. Kita lihat saja permasalahannya ini bagaimana. Apakah dia itu ada manfaatnya atau tidak? Apakah dia itu positif atau negatif? Kita berhenti di situ. Bukan pokoknya karena MBG ini yang mengeluarkan adalah Prabowo Gibran maka itu jadi bagus. Enggak begitu. Lah kalau begitu mah kita ini sedang berada di dalam ruang publik yang mana dia itu membicarakan sebuah monarki begitu. Ya, sebuah monarki. Lah keluarga kok dibela? Kita lihat dari gagasan, berdewasalah di dalam berdemokrasi ya. Kok orang-orang sih yang diserang tuh? Heran. Kalau kita tuh melihat yang namanya orang itu kita lihat dari apanya, apalagi kalau jabatan publik begitu ya. Kita lihat dari kebijakannya. Nah, ini kok agar harkat martabat Jokowi itu terjaga, ini yang bikin kisruh di Indonesia tuh. Bahwa saya setuju orang-orang macam ini dengan pernyataan Bapak Sufmi Dasko Ahmad yang meminta persatuan nasional, yang meminta kritik-kritik yang diberikan kepada pemerintah harus kritik yang konstruktif, bukan kritik yang diskriminatif. Apalagi besar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wallahumma bidak pamit. Wassalamualaikum. Nah itu, waalaikumsalam lah ya. Itu kurang fasih. Cuman begini, kalau misalkan dikatakan tadi bahwa kita itu harus memberikan kritik yang konstruktif, ya kritik yang konstruktif itu dia kritik tanpa melihat individunya. Kita lihat saja ini kebijakannya apa, kelakuannya bagaimana, begitu ya, prestasinya apa, kita bicarakan selesai di situ. Kita tidak usah membicarakan orangnya siapa. Nanti setelah kita tilai, baru ini kan kita tidak akan bisa lepas dari orang yang punya kebijakannya seperti MBG. Kalau misalkan dia ditilai jelek, ya nggak bakal bisa lepas dari Prabowo, tidak akan bisa lepas dari Gibran. Ataupun sebaliknya kalau ditilai baik, itu pun tidak akan bisa lepas dari Prabowo, tidak akan bisa lepas dari Gibran. Cuman ya kritik yang konstruktif itu kita lepaskan dulu dari orangnya. Makanya tidak ada dari awal itu kita membela Jokowi, nggak ada. Kita membela Gibran, nggak ada. Kita benci Jokowi, nggak ada dari awal seperti itu, tidak ada. Yang kita lihat itu kan ini ada permasalahan ijazah palsu. Ada orang pejabat publik dituduh ijazahnya palsu, dia tidak mau menyelesaikan. Itu kan permasalahannya. Siapapun dia salah. Yang mana kebetulan di situ siapa? Jokowi, begitu ya. Kemudian kita lihat nih ada orang punya paman di Mahkamah Konstitusi yang mana orang ini anaknya ingin dijadikan wakil presiden, maka dia itu dirubah aturan yang mana si anak ini tidak boleh masuk jadi wakil presiden, aturannya dirubah.
Siapapun itu yang mengatakan itu salah, kebetulan di situ siapa sih? Jokowi lagi. Kan begitu kalau kita, itu adalah kritik yang konstruktif ya. Jadi jangan melihat siapa orangnya, kemudian kita bela siapa-siapa, kagak lah ya. Kita ini berusaha untuk menjadi orang-orang yang memang objektif demi kebaikan negara kita Indonesia. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.